Silahkan meliput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. Ijazah asli itu harus dihadirkan, ya. Tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Roy, emang bego. Ijazah Bapak Jokowi kamu bilang harus dihadirkan. Dihadirkan kepada siapa? Dihadirkan untuk kamu? Ya tidaklah. Ijazah Bapak Jokowi itu pasti nanti dihadirkan, tapi diserahkan kepada penyidik pihak Polda Metro Jaya, bukan dihadirkan untuk diserahkan ke pihak kelompok kamu yang bego-bego itu, Roy. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu? Ya. Sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Yeah. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya, kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Panci ya, yang tiba-tiba saja saat wawancara, saat konferensi pers begitulah ya, berdiri doorstop di hadapan para awak media, tiba-tiba mukanya digampar Panci oleh emak-emak. Ini sangat mewakili keinginan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk diri saya. Sambil mengatakan, dasar maling panci ya kan, seekor panci langsung dihantamkan ke muka Rai Panci berkali-kali oleh mama-mama. Selain itu teman-teman ya, juga terungkap bahwa ternyata anggota TPUA ya, seorang perempuan yang merupakan anggota TPUA itu meragukan ilmu yang dimiliki oleh Rai Panci ya, terutama terkait metodologi penelitian atau penentuan ijazah Jokowi itu palsu. Ternyata kelompok TPUA saja masih ada yang waras loh ya kan. Lah, ya kalau mereka saja ragu, apalagi saya, Panci, Mbah Egi aja udah lari terbirit-birit. Karena dia tahu, ya kan, ilmumu itu nggak ada apa-apanya, pasti akan berujung di dalam jeruji besi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Silahkan meliput, besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah Maling panci. Kenapa sih kok cuma AI gitu loh? Itu yang saya pertanyakan. Kenapa kok cuma AI? Kenapa kok nggak beneran gitu loh? Digampar berkali-kali pakai panci gitu kan, suaranya renyah kali gitu ya, kelontang. Aduh. Ini harus dicari netizen yang bikin AI seperti ini ya kan, kurang ajarin. Kenapa sih kok cuma AI gitu loh yang menjadi pertanyaan saya. Aduh, lanjut. Kasus ijazah palsu menguras energi bangsa, merusak persatuan. Sorry ya, kami tidak terpengaruh menguras energi, apalagi menguras tenaga bangsa ya. Kami anak bangsa yang mencintai kedamaian dan mencintai Pak Jokowi, tenang, nyaman. Kalianlah yang sepertinya dan seharusnya introspeksi diri ya. Kalian bukan anak bangsa yang mencintai bangsa yang sebenarnya. Kalian yang menanam dan kalianlah yang harus menuai. Kalian yang menebar kebencian, akhirnya kalian juga yang tercela. Jadi jangan mengatasnamakan Allah kalau jalan kalian hanya untuk mencari materi sesuap nasi.
Jangan memakai peci, tapi hati nurani kalian pembenci. You know, you understand, kamu paham? Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ketimbang saya sependapat dengan pernyataan orang yang bersongkok hitam tadi, ya kan? Karena walaupun bersongkok hitam menggunakan batik dan sepertinya terpelajar, ya kan, ekonomi menengah ke atas ya, atau bisa dikatakan juga sangat kaya, dan saya yakin juga ini adalah seorang yang berintelektual tinggi, tetapi pendapatnya tidak sama sekali mencerminkan apa yang bisa dilihat gitu ya. Saya lebih setuju dengan pendapatnya netizen barusan ya, seorang perempuan yang suaranya diubah menjadi seperti anak-anak dan tidak kelihatan wajahnya. Itu lebih masuk akal gitu loh. Nggak ada yang menguras energi, nggak ada yang percaya dengan kalian gitu loh. Ya kan, ngapain kalian ini meributkan sesuatu yang tidak pernah terjadi di masyarakat. Masyarakat tidak terkuras energinya, malah senang ngelihat kelucuan kalian, ya kan? Malah masyarakat menunggu di manakah ujung dari drama panci palsu ini. Lanjut. Pengumuman untuk pelaku fitnah ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Roy Panci dan kawan-kawan. Saya yakin dia masuk bui ya, karena dia salah ya. Dalam hati Roy Panci itu dia mengatakan itu dia salah, itu dia memang sengaja menfitnah gitu, membuat onar Indonesia untuk mengacaukan gitu ya. Itu saya yakin 100% dia masuk penjara ya. Tinggal tunggu tanggal mainnya nih. Roy Panci itu sebenarnya itu stres. Serius ya. Saya tembus dengan mata batin saya dari cara dia ketawanya ya, dari face-nya, dari jidatnya, rambutnya, itu dia mencerminkan ya, mengeluarkan aura stres berat itu. Tenang aja untuk pendukung kebenaran, pendukung Pak Jokowi, pasti dia Roy Panci dan kawan-kawan masuk bui ya. Catat itu, saya nggak mungkin bohong ini ya. Saya keluarga Pantai Selatan, dengan mata batin saya sudah tembus mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan hanya 100% ya, karena kita harus mengubah prinsip matematika di seluruh dunia, karena akhir-akhir ini seorang ahli digital forensik dari Indonesia, jebolan Yamapanci University S2 dan S3-nya, sudah membuat rumus baru bahwa persentase itu tidak hanya 100% maksimal. Bisa 1000, bisa 1 juta, bisa 11 miliar. Ya, mudah-mudahan aja teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan benar-benar terjadi, yaitu 1000 triliun % si muka Panci akan berstatus sebagai tersangka dan masuk bui. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Lanjut. Ijazah asli itu harus dihadirkan, ya. Tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Roy, emang bego. Ijazah Bapak Jokowi kamu bilang harus dihadirkan. Dihadirkan kepada siapa? Dihadirkan untuk kamu? Ya tidaklah. Ijazah Bapak Jokowi itu pasti nanti dihadirkan, tapi diserahkan kepada penyidik pihak Polda Metro Jaya, bukan dihadirkan untuk diserahkan ke pihak kelompok kamu yang bego-bego itu, Roy. Makanya Bapak Jokowi itu pasti hadir nanti. Nanti Bapak Jokowi nanti tanggal berapa? Nanti dipanggil hadir. Bapak Jokowi pasti hadir dan datang bersama tim kuasa hukumnya, membawakan dokumen ijazah asli beliau, dan memang akan dihadirkan di Polda Metro Jaya kepada pihak penyidikan. Tapi bukan dihadirkan ibarat kata nanti untuk ditunjukkan ke pihak kelompok kalian. Tidak, Roy. Jangan salah, Roy. Dasar bego kamu ini, Roy. Terus kamu mengharapkan nanti Bapak Jokowi hadir membawa ijazah asli, terus dihadirkan, diserahkan ke pihak kamu, ditunjukkan ke pihak kamu. Entahlah. Tidaklah, makanya di dalam pemanggilan itu kan beda hari, beda tanggal kan. Nanti Bapak Jokowi tanggal berapa, nanti hadir, terus yang lainnya yang melaporkan pihak kalian itu nanti tanggal berapa. Juga Sandi sudah kan, beda hari, beda tanggal kan. Nah, kamu nanti tanggal berapa.
Nah makanya nanti diselisihkan harinya itu. Nggak ada nanti Bapak Jokowi nanti menghadiri panggilan terus kalian dan kelompok-kelompok kalian yang bego itu nanti ikut hadir juga. Enggak lah. Itu nanti kan yang dimintai keterangan kan Bapak Jokowi sebagai pelapor. Ya kamu itu intinya Roy, artinya urusin kamu aja. Kalau kamu memang ibaratkan tuh taat hukum, kalau ada panggilan Polda hadiri, gitu aja. Apa yang ditanya Polda jawab. Kalau Bapak Jokowi kan sudah pasti memegang dokumen asli beliau. Kan Bapak Jokowi kemarin waktu pertama melaporkan kalian kan Bapak Jokowi membawa dokumen aslinya. Lah ngapain kamu ngurus-ngurus Bapak Jokowi harus hadir bawa menghadirkan ijazah aslinya loh. Menghadirkan memang dihadirkan, tapi untuk penyidik Polda Metro Jaya Roy yang bego. Tapi bukan untuk menghadirkan menghadirkan ijazah Bapak Jokowi itu untuk diserahkan ke pihak kepada pihak kelompok kalian itu Roy. Salah kamu itu Roy. Nah, jadi nanti Bapak Jokowi membawa dokumen aslinya, dihadirkan di Polda Metro Jaya, dilihat mungkin akan disita, ditahan untuk nanti untuk lanjut ke persidangan. Sebagai bukti beliau punya ijazah asli. Gitu loh. Bukan nanti ibarat Bapak Jokowi hadir ke Polda untuk membawa ijazah asli terus dihadirkan untuk ditunjukkan di publik. Kalian boleh memegang, boleh melihat, boleh menganalisis atau membawa pulang ke kantor TPU. Enggak lah. Itu antara Bapak Jokowi pemilik dokumen dengan pihak Polda. Bukan ibarat itu dihadirkan untuk kamu. Walaupun Bapak Jokowi membawa yang aslinya juga kamu tidak bisa melihat dan memegang juga. Udah kamu ibarat itu persiapkan untuk diri kamu aja itu Roy, dan kelompok kamu itu siapkan. Karena kalian kan mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Ya sudah, kalian tinggal tunjukkan, nah ini ijazah aslinya, ini saya pegang ada dengan nomor ijazah sekian. Tapi ijazah Bapak Jokowi, jangan ijazah orang lain. Keenakan bener. Apa hubungannya Bapak Jokowi datang memenuhi panggilan terus menghadirkan ijazah aslinya untuk apa? Untuk diserahkan ke pihak kepada kelompok kalian. Nggak ada lah, bego. Bapak Jokowi cuma memperlihatkan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Nah nanti ditahan, nanti untuk bahan di pengadilan. Itu loro yang bego. Dokter kok udah ngerti gitu loh. Kayak enakan aja ingin ibarat datang membawa ijazah aslinya terus diserahkan ke pihak kalian. Ya, teman-teman ya. Gimana menurut Anda pendapat yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril barusan? Wah, keren kali ya kan? Ijazah Pak Jokowi itu akan ditunjukkan dan itu sudah dijanji Pak Jokowi juga, ya kan? Iya, akan ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang pengadilan menginginkan, gitu loh, ya kan? Lah ngapain Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya di hadapanmu, Panci? Kamu aja nggak jelas keilmuannya apa. Dan kita semua sudah tahu ya kan, kamu benci dengan Jokowi. Pasti ijazah asli yang kau lihat itu kalau Pak Jokowi menunjukkan di hadapanmu justru akan dijadikan materi oleh dirimu untuk terus menyerang Pak Jokowi. Gitu loh. Padahal ijazah itu benar-benar asli. Tapi karena kau sudah benci amat ya kan, kau akan tetap mengatakan palsu. Kan percuma. Maka biarlah Pak Jokowi menunjukkannya nanti di persidangan ya. Minimal ketika kamu itu sudah divonis lah gitu. Lanjut. Rektor UGM tahun 2002-2007 dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan ya. Astagfirullahaladzim, Panci, naudzubillah min dzalik, Panci. Astagfirullahaladzim, ya itu ya. Pak Rektor sudah mencabut. Tapi Pak Rektor udah terlanjur banyak yang percaya. Kata-kata Pak Rektor mengatakan Pak Jokowi tidak lulus. Itu fitnah, Pak. Itu fitnah, Pak. Bapak tidak cukup minta maaf sama Pak Jokowi. Para penfitnah semua sadarlah. Kalian tidak cukup minta maaf sama Pak Jokowi. Dosa kalian akan tetap bertambah dari orang-orang yang percaya itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Kalian benar-benar luar biasa, udah dikuasain setan iblis. Apa perbuatan kalian hingga setan iblis menguasai diri kalian? Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Zaman akhir zaman manusia sesat, bejat, merasa hebat.
Muka begini dibilang muka fitnah, muka begini dibilang muka comberan. Wow, muka begini dibilang muka kebanyakan duit haram. Naudzubillah min dzalik. Saya sih nggak masalah. Terima kasih fitnahan kalian, hujatan kalian, hinaan kalian untuk saya. Terima kasih. Semoga menggugurkan dosa-dosa saya ya, para onteng pembenci kebaikan dan kebenaran, pembenci Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah. Ya, kalian luar biasa pemuja Anies. Yang kalian puja-puja itu Anies. Yang kalian ikutin ajaran sesat, ajaran setan iblis. Tapi kalian merasa hebat. Inilah manusia yang bejat, sesat sesungguhnya. Kata-kata kalian kotor, otak kalian dangkal karena dikuasain setan iblis. Jadi merasa setan iblis itu udah merasa benar, padahal salah. Sengaja setan iblis itu menjerumuskan kalian, tapi kalian gak mau sadar. Yang kena azab itu justru kalian, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu baik-baik saja. Yang kena azab itu kalian. Makanya kalian tuh ada aja untuk menjadi bahan dosa. Kalian tuh ada aja untuk menyebabkan dosa. Selamat menikmatin azab kalian. Selamat menikmatin azab kalian. Dosa kalian tidak akan berkurang, tapi akan selalu bertambah. Ya, luar biasa. Itu ya Pak Rektor dan siapapun yang pada bikin fitnah. Dosa kalian tidak cukup minta maaf sama Gibran dan Jokowi. Begitu juga yang menfitnah saya buser, apa itu tukang fitnah, yang memfitnah saya buser, tukang fitnah, kebanyakan duit haram, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Hujatan kalian, hinaan kalian untuk saya, semoga menggugurkan dosa-dosa saya. Dan semoga dosa-dosa kalian bertambah. Allah bakalan membalas itu, insya Allah pasti. Insya Allah, Allah pasti membalas. Rasakan kesengsaraan dunia akhirat. Oke, Pak Rektor nggak jadi dapat dolar, dosa tetap dapat. Pengejar sayembara 16 miliar, 16 miliar nggak dapat. Dosa kalian dunia akhirat dapat. Sukses produsen dosa, sukses pembikin dosa, sukses selalu, sukses selalu bikin dosa dan fitnah. Oke, terima kasih. Ya, gimana menurut teman-teman pendapat mamak-mamak barusan gitu ya? Walaupun disampaikan dengan cara santai, menurut saya pendapatnya itu lebih logis gitu loh. Daripada netizen di bagian depan tadi ya kan, bapak-bapak ya kan berbusana batik ya kan, kulitnya putih bersih menggunakan songkok ya kan. Tapi jauh api dari panggang gitu loh. Makanya kami ini lebih suka menyajikan komentar-komentar netizen ya kan, masyarakat asli yang walaupun ya pendidikannya nggak tinggi, profesinya itu ya tidak mentereng, tetapi masih waras gitu loh, daripada mereka yang sok cerdas tapi nggak waras. Lanjut. Mas Roy dan kawan-kawan ini yang diteliti kan cuma foto dan fotokopi, bukan ijazah asli. Sedangkan yang dipakai Mas Roy untuk membandingkan itu adalah ijazahnya Mas Roy sendiri. Itu notabene asli. Dari mana Mas Roy bisa mengatakan bahwa 99% ijazahnya Jokowi palsu? Sedangkan yang diteliti itu, yang dianalisa itu hanya foto ataupun fotokopi, itu satu. Keduanya, metode apa orang menganalisa dan sebagainya kan harus ada metodenya. Kenapa tidak dijelaskan metode apa yang dilakukan oleh Bang Roy dan Bang Rismon? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebelah yang tentu saja kami maupun Bang Refli Harun dan lainnya juga nggak akan bisa menjawab karena kita tidak terlibat. Nah, mohon ini bisa Mas Roy bisa klarifikasi ini sehingga kalau saya masuk kanal itu saya bisa menjawabnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin yang hukum internasional dulu, Pak Komar. Jawab aja dulu. Atau yang ini dulu ya. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Ibu dan Bapak semua,
namanya teknologi itu alhamdulillah sekarang sudah sedemikian majunya. Jadi kalau orang mengatakan orang harus meriksa langsung dari dari barangnya, ya dan tidak. Sama seperti kalau kita dulu harus periksa sidik jari. Sidik jari itu dulu harus diperiksa, dicap dulu, kemudian diteliti satu-satu pakai lup, kemudian digambar gini. Oh, ini ketemu rumusnya. Sekarang enggak, cukup kemudian di scan, ada alat dactyl copier, itu yang kemudian dia bisa mengurai rumusnya sidik jari itu kayak apa sehingga ketemulah gitu. Sama seperti nyon sewu bayi. Dulu orang dengarkan bayi kalau di kandungan tuh pakai stetoskop. Oh, ini bayinya sehat, Bu. Sekarang pakai alat udah USG, ultrasonografi. Dengan alat bahkan muncul gambar bayinya, bahkan bisa 3 dimensi. Itulah juga yang namanya ELA, Error Level Analysis yang saya pakai. Betul bahwa Error Level Analysis itu yang kita analisa adalah penampakan digitalnya. Tapi Mabes Polri pun pada saat gelar perkara khusus pun dia juga tidak menampilkan ijazah asli. Yang dia tampilkan fotokopi. Apakah fotokopi itu beda dengan ijazahnya? Secara prinsip, secara format harus tidak boleh beda. Karena Joko Widodo sendiri pun ketika dia lapor di Polda Metro dan akhirnya laporan itu meningkat ke penyidikan, itu juga fotokopi. Kami itu dinaikkan statusnya tuh masih hanya dengan berupa fotokopi loh. Jadi kalau fotokopi itu yang kemudian dipaparkan di Baris Krim, ya itu juga yang kami pakai. Tadi saya tunjukkan yang fotokopi yang saya uji. Namanya image comparison. Satu komparasi dari ijazah ini asli, ini benar identik atau tidak. Bahkan Nah ternyata teman-teman ya, juga di dalam TPUA ya, tempat pemakaman umum aki-aki itu, juga ada orang yang masih waras. Salah satunya adalah ibu-ibu barusan yang mempertanyakan tentang metodologi penelitian si Rai Panci dalam menentukan ijazah Jokowi itu 99.000 triliun % itu palsu, ya kan? Dan apa yang dijawab oleh si Rai Panci itu bukan sebuah jawaban ya. Saya sedikit ulas. Kenapa itu bukan jawaban? Yang ditanyakan oleh anggota TPUA perempuan tadi yang berbaju hitam-hitam itu adalah metodologi. Metodologi apa yang Anda gunakan gitu ya ketika Anda meneliti ijazah Pak Jokowi modalnya cuma fotokopian dan Anda bandingkan dengan ijazah Anda sendiri yang merupakan lulusan UGM. Metodologinya menggunakan metodologi apa? Jawabannya apa? ELA, kan begitu. Yang ngomong bahwa sekarang sudah maju, dulu mendengarkan suara bayi menggunakan teropong, sekarang menggunakan USG dan lain sebagainya. Panci, kau itu ditanya metodologi yang kamu gunakan, bukan instrumen, ya, bukan alat. Tolong dipahami kalau kau memang seorang peneliti, kamu akan bisa membedakan antara metodologi, ya. Metodologi itu kan kumpulan dari metode, ya kan? Di situ ada metode, kemudian juga ada teknik, ya kan? Kemudian juga ada instrumen, ya kan? Kau itu menyebutkan ELA, ya kan? Itu instrumen alias alat yang kamu gunakan. Kamu itu ditanya metodologinya, metodologi apa gitu loh Panci. Astagfirullah. Kelihatan sekali teman-teman ya bahwa ini orang ya seperti yang disampaikan oleh si anggota TPUA tadi, ya kan? Iyalah, ini sepertinya Panci ini memang gak ngerti apa-apa gitu loh. Asal jeplak aja sebetulnya, sok pinter ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.